Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Perkenalkan, nama saya Vina Fitriani, Prodi Sosiologi Agama, semester 6, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Sosiologi Pendidikan yang bertema tentang sosiologi pendidikan dalam perspektif interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang pertama ada ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan menurut F.G. Robbins adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur tersebut mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Nah, jadi pendidikan ini merupakan sebuah konsep yang tidak asing di kepala kita ya, karena pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemudian ada sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pendidikan merupakan sarana sosialisasi yang dimana anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan juga diartikan sebagai proses mendewasakan anak, sehingga pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa. Senada dengan pengertian ini, menurut Dirijar Koro mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia muda. Adapun pendapat lain dari Gunawan yaitu mencoba membuat pengertian yang lebih luas tentang pendidikan yang diartikan sebagai proses memanusiakan manusia secara manusiawi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. Sosiologi pendidikan ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi perubahan sosial yang demikian cepatnya. Perubahan di dalam masyarakat yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi oleh kemampuan individu di dalamnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seringkali terjadi disintegratif dan ketertinggalan budaya atau cultural lag. Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Karena kita sama-sama tahu ya bahwa masyarakat ini pada dasarnya merupakan suatu sistem relasi atau hubungan. Setiap kali masyarakat mengalami perubahan, maka terjadi pula pergeseran dalam setiap relasi yang ada. Dan jika ada individu atau sekelompok individu yang tidak mampu menyesuaikan relasi akibat perubahan yang ada, maka akan terjadi krisis relasi. Dalam artinya, mengakibatkan tentu saja menimbulkan masalah sosial di masyarakatnya. Masalah sosial ini mencakup juga di bidang pendidikan. Nah, dalam konteks inilah sosiologi memiliki peran yang sangat signifikan dalam usaha mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam perkembangannya, untuk itu perlu untuk memfokuskan kajian sosiologi yang lebih spesifik dalam dunia pendidikan, sehingga muncullah sosiologi pendidikan. Kemudian ada pengertian interaksi sosial dan kelompok sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berubah hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Seperti contohnya bermain dengan adik dan kakak, menyapa ibu atau bapak guru saat berpapasan di jalan, bercerita dengan teman. Nah, dalam pendidikan ini contohnya seperti ibu guru atau dosen yang mengajar kelompok siswa maupun mahasiswa di kelas, serta dalam pemuka agama dalam menyampaikan ceramah. Dan kemudian ada kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, tujuan dibentuknya kelompok sosial ini adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam struktur sosial pada suatu masyarakat. Nah, contohnya seperti keluarga. Nah, keluarga ini merupakan kelompok sosial, pertemanan, rukun tetangga, komunitas, rekan kerja, ibu-ibu pengajian. Dan dalam dunia pendidikan ini seperti guru dan siswa maupun mahasiswa dan dosen dalam memberikan atau menyampaikan materi seperti layaknya komunitas-komunitas yang terjadi di dalam kelompok sosial, saling berkaitan satu sama lain atau saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian ada sosiologi dalam memahami interaksi sosial dan kelompok sosial.
Nah, dalam ilmu sosiologi ini terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang interaksi sosial, yaitu yang pertama ada interaksionisme simbolik. Nah, interaksi simbolik ini interaksi yang dilakukan manusia dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang memiliki makna seperti manusia bertindak sesuatu atas dasar makna. Contohnya ketika kita sedang belajar selalu mengerjakan tugas atau dasar rasa rasionalisme atau rasa tahu bahwa hal itu memang penting. Nah, yang kedua ada teori definisi situasi. Teori ini seperti manusia tidak langsung bereaksi ketika mendapatkan rangsangan dari luar. Nah, tindakan individu ini penilaian dan pertimbangan. Jadi, rangsangan yang didapatkan di seleksi terlebih dahulu. Contohnya, ketika ingin menjalankan sesuatu harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan bagus. Kemudian ada teori dramaturgi. Teori dramaturgi ini melihat bahwa kehidupan sosial itu terjadi seperti pertunjukan dalam pentas seni. Contohnya seperti dosen atau guru terlihat tegas dalam proses mengajar, akan tetapi ketika pulang ke rumah ia akan menjadi orang yang lembut dan riang di saat bertemu dengan keluarganya. Nah, adapun bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Dan macam-macam interaksinya yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, kemudian ada sosiologi pendidikan, andragogi, dan pedagogi. Ini penting dalam dunia pendidikan karena yang pertama ada definisi andragogi. Andragogi ini adalah seni dan ilmu mengajar dewasa dalam belajar, cara membantu orang dewasa belajar sesuai kebutuhannya atau upaya memotivasi orang dewasa untuk belajar menggunakan pengalamannya untuk mencapai pengalaman belajar baru. Nah, dalam definisi andragogi ini seperti dalam dunia perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Nah, yang kedua ada definisi pedagogi. Pedagogi ini adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Nah, dalam definisi pedagogi ini yaitu seperti guru SD, SMP, dan maupun SMA. Kemudian ada sosiologi pendidikan dalam ranah COVID-19 atau di masa new normal. Nah, sebagian besar pendidikan dalam menghadapi COVID-19 itu dengan melakukannya perubahan proses dalam belajar mengajar yang semula tatap muka berubah menjadi daring atau online. Tidak hanya di pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi telah dengan terpaksa melaksanakan perkuliahan online, yaitu opsi darurat yang telah berubah menjadi sistem utama dalam proses mengajar. Hal tersebut mengakibatkan mahasiswa atau siswa kesulitan dalam proses belajarnya mengajar. Kemudian ada dampak positif dan negatif pendidikan dalam pasca COVID-19. Yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Yang kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Dan yang ketiga, munculnya kreativitas tanpa batas serta penerapan ilmu dalam keluarga. Nah, dampak negatifnya yaitu ancaman putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, pelajar beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss karena kegiatan belajar tatap muka menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh atau sekarang ini yaitu pembelajaran daring atau online. Yang ketiga ada anak kurang bersosialisasi, dan yang terakhir ada keterbatasan biaya pulsa internet, sivitas akademi belum terbiasa menggunakan cara online, lemahnya kreativitas pengajar, keterbatasan sarana aplikasi dan peralatan laptop atau handphone, gangguan sinyal dalam kuliah online, maupun sekolah serta kejenuhan pelajar selama dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada kebijakan pemerintah pasca COVID-19 atau new normal. Nah, perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga dirasakan oleh organisasi pemerintah. Nah, untuk itu pemerintah menerapkan sistem dalam pasca COVID-19, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kolaborasi atau
Collaborative governance. Ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi era pandemi. Kolaborasi antara instansi pemerintah dengan berbagai pihak yang memungkinkan untuk menutupi celah kekurangan, mengantisipasi perubahan yang cepat, dan dapat mengefisienkan penggunaan sumber daya. Yang kemudian ada strategi. Strategi ini yang dapat dilakukan pemerintah di era pasca pandemi yaitu melakukan inovasi dalam berbagai bidang tugasnya. Nah, inovasi pada dasarnya merupakan implementasi dari ide-ide baru dalam konteks sektor publik. Inovasi adalah pelaksanaan dari ide-ide baru dan baik untuk menghasilkan dampak dan perubahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan publik. Nah, dewasa ini inovasi di instansi pemerintah di Indonesia sudah diterapkan. Sudah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki inovasi di berbagai bidang tugas dan fungsinya, terutama dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, selain itu, isu lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan inovasi di sektor publik ini adalah keberlanjutan inovasi nantinya. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Nah, yang ketiga ini merupakan ciri utama dari pasca COVID-19 ini. Dengan demikian, teknologi ini pun harus diterapkan di organisasi pemerintah. Untuk itu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penerapan konsep government di instansi pemerintah telah dimulai sejak tahun 2001. Dan sampai saat ini, organisasi pemerintah di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah ini berlomba-lomba untuk mendapatkan atau dapat memanfaatkan teknologi dan komunikasi di organisasinya. Walaupun tingkat pemanfaatan di Indonesia ini masih kalah dengan beberapa negara lain seperti di Asia Tenggara. Tapi akan tetapi hal tersebut bagus untuk diterapkan dalam pasca COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam kata-kata maupun penyampaian. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.